Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 26 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap siang setelah salat zuhur, membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi afiat kepada kita. Masih kita membicarakan hadis yang berkaitan dengan bab yakin dan tawakal, dan hadis ini adalah hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-11 pada bab ini. Hadisnya berkaitan dengan tawakal mendatangkan rezeki. Tawakal mendatangkan rezeki. Maksud dari tawakal mendatangkan rezeki adalah berkah dari tawakal mendatangkan rezeki. Kita baca hadisnya. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم يحترف أي يكتسب ويتسبب. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik sudah sering kita perdengarkan biografinya. Beliau adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau termasuk sigharus sahabah, sahabat Nabi yang masih muda ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau memiliki keutamaan, di antaranya didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya, dan berkahilah apa saja yang Kau berikan kepadanya. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah pembantu Rasulullah SAW sekitar 9 sampai 10 tahun, maka beliau sangat mengenal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik termasuk al-mukthiruna fi riwayatil hadis, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membuktikan bahwa usaha tidak mengkhianati hasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti banyak
mendapatkan hadis. Siapa yang belajar pasti banyak dapat ilmu. Siapa yang baca beda dengan yang tidak baca. Seorang ustadz yang ingin ngisi kajian dan dia banyak baca beda dengan yang tidak banyak baca. Itu adalah sebuah konsekuensi logis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ilmu didapat bukan hanya dengan membaca tetapi juga dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi usaha tidak mendustakan hasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terjadi pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian dari Anas bin Malik kita dapati pelajaran seorang ibu yang cerdas. Seorang ibu yang cerdas. Ketika beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Hadza Anas yakhdimuk." Ini Anas, anak saya yang akan membantumu, mendekatkan kepada ilmu agama. Maka kita bisa mencontoh dari seorang ibu ini, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, bahwa kita dekatkan dari mulai semenjak dini ada namanya ilmu agama. Ada namanya ilmu agama. Dekatkan. Ada namanya orang berilmu agama. Dekatkan anak-anak kita kepada mereka. Sedekat-dekatnya. Baik. Kemudian beliau bercerita, ada dua saudara sekandung di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada dua saudara, salah satunya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud mendatangi sebelumnya, dua orang ini belum dijelaskan. Saya membuka-buka syarah hadis ini, tidak ada ulama yang menyebutkan siapa dua orang ini. Tidak disebutkan namanya. Ya. Syuruh-syuruh dari kitab Riyadhus Shalihin di antaranya yang paling luas Dalilul Falihin tidak menyebutkan siapa dua orang ini. Yang jelas dua orang ini adalah dua orang yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketidaktahuan tentang dua orang ini tidak berbahaya di dalam hadis. Saya ulangi, ketidaktahuan siapa dua orang ini tidak berbahaya di dalam hadis ini. Artinya hadisnya tetap sahih. Karena yang bercerita adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud mendatangi? Maksudnya adalah yulazimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, melazimi Rasul sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain yahtarif. Yahtarif kata Imam Nawawi yatakassab wa yatasabbab, yaitu bekerja, mencari penghasilan, mencari rezeki. Maka yang bekerja mengadukan saudaranya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan itu, wahai Rasulullah, saudara saya cuma duduk bersama engkau, saya yang kerja. Paham ya ceritanya? Nah, kemudian apa tanggapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bihi. Kalau kita terjemahkan, semoga engkau diberi rezeki karena dia. Semoga engkau diberi rezeki karena dia. Wahai kamu yang bekerja, semoga engkau diberi rezeki karena saudaramu yang sedang melazimiku, yang sedang menuntut ilmu bersamaku. Apa maksudnya? Al-Imam Al-Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi mengatakan, arju, aku berharap, annaka marzuqun bi barakatihi. Aku berharap kepada Allah, engkau wahai yang bekerja diberi rizki oleh Allah dengan sebab berkah saudaramu yang sedang menuntut ilmu. Dengan sebab berkah saudaramu yang sedang menuntut ilmu. Paham ini? Ya. Aku berharap kepada Allah, kamu diberi rizki dengan sebab saudaramu yang menuntut ilmu. Baik, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad sahih atas syarat sahih Muslim. Maksudnya hadis riwayat Imam Tirmidzi tersebut
para perawinya sesuai dengan para perawi Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Berarti hadisnya sahih, tidak diragukan. Taib. Sesudah kita memahami makna hadis, apa inti pendalilan dari hadis? Dan bagaimana hubungannya dengan bab yakin dan tawakal? Mana hubungannya hadis ini dengan yakin dan tawakal? Hubungannya adalah seorang muslim saat dia menimba ilmu agama, maka dia yakin dan bersandar diri kepada Allah bahwa Allah akan mengurus hidupnya. Saya ulangi. Saat dia menimba ilmu agama, maka dia yakin Allah akan mencukupkan hidupnya, mengurus hidupnya. Dan inilah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah keutamaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini? Itu hubungan ayat hadis ini dengan bab bahwa siapa yang menuntut ilmu, memfokuskan diri menuntut ilmu, maka berkahnya ketika dia tawakal kepada Allah menuntut ilmu, Allah akan mudahkan rezeki kepada dia. Baik. Itu hubungan hadis dengan bab tawakal. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini? Ini faedahnya menarik. Yang pertama, hadis ini tidak menyuruh kita untuk malas bekerja. Tetapi hadis ini menyuruh kita untuk meyakini keutamaan tawakal. Nah, garis bawah itu baik-baik. Hadis ini tidak menyuruh kita untuk malas bekerja, tetapi memerintahkan kita meyakini keutamaan Allah terhadap orang yang bertawakal. Dia memfokuskan dirinya untuk menimba ilmu agama, agar agama Allah tegak, agar tersambung terus agama Allah ini. Maka Allah akan cukupkan dirinya. Nah, itu kita harus yakin. Bukan berarti hadis ini mengajak untuk malas bekerja, enggak. Itu satu. Yang kedua, mana yang lebih utama? Menimba ilmu atau bekerja? Ada sebagian ikhwah merasa dia kerja di pesantren, maka waktu kerja dia ngafal Quran. Waktu kerja padahal dia ngafal Quran. Maka ini keliru. Karena waktu itu waktu kerja, bukan waktu untuk menghafal Al-Quran. Nah, timbul, mana yang lebih utama? Bekerja atau menimba ilmu agama? Maka jawabannya, perhatikan baik-baik. Al-Imam Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, beliau adalah temannya Imam Abu Hanifah. Di dalam kitabnya Al-Kasb mengatakan, talabul kasbi faridatun ala kulli muslim kama anna talabal ilmi faridah. Bekerja atas seorang muslim wajib hukumnya, sebagaimana wajib hukumnya menuntut ilmu. Ya, bekerja atas seorang muslim mencari penghasilan wajib hukumnya, sebagaimana dia wajib menuntut ilmu. Makanya Rasulullah SAW banyak dalam hadis-hadisnya menyebutkan tentang keutamaan bekerja. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La an ya'khudha ahadukum bihablin fa ya'khudhahu bihazmatil hatab ala dhahrihi fayabi'uha fayakuffullahu biha wajhahu khairun lahu min an yatakaffafan nas a'tahu aw manaw. Artinya, sungguh seseorang mengambil tali lalu setelah itu
dia ikat tali tersebut, kayu-kayu bakar, dia letakkan di atas punggungnya, dia jual, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencukupi dengannya kebutuhannya, keperluannya, lebih baik dibandingkan dia minta-minta entah nanti orang memberi atau tidak. Ini menunjukkan bahwasanya wajib bekerja. Untuk terutama yang di bawahnya ada tanggung jawabnya, ada istri, ada anak-anak, wajib bekerja. Di samping dia menimba ilmu agama. Lihat lagi hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ul. Yang artinya tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah yang minta-minta. Dan dahulukanlah orang yang kamu nafkahi. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut." Cukup bagi seorang dikatakan berdosa kalau dia tidak menafkahi orang yang di bawah tanggung jawabnya. Nabi kita Muhammad SAW, hadis riwayat Imam Ahmad, kana yabi'u nakhla Bani Nadhir. Beliau menjual kurma yang dimiliki keluarga Bani Nadhir. Fayumsiku quta ahlihi lisanatihim. Maka beliau mengumpulkan, lihat nih, bagaimana cara gaya hidup Rasulullah SAW. Beliau mengumpulkan hasil penjualan tersebut selama setahun untuk keperluan keluarganya. Selainnya beliau sibuk dengan menimba dan mengajari ilmu agama. Makanya kalau seandainya ada orang ingin belajar ilmu agama, memfokuskan diri ilmu agama sedangkan dia punya anak istri, boleh saja. Asalkan dia cukupi anak istrinya selama setahun. Tidak terlantar. Lalu dia fokuskan diri untuk menghafal Quran, untuk duduk di majelis ustadz, untuk mulazamah bersama ustadz, boleh saja. Asal dia cukupi kebutuhan anak istrinya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman khairun min amali yadihi." Wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam akala min amali yadihi. Tidak ada seseorang makan lebih baik daripada hasil keringatnya sendiri. Tidak minta-minta. Ya. Dan Nabi Allah Daud alaihissalam beliau makan dari hasil kerja keringatnya sendiri. Intinya para ikhwah, tahapannya begini. Antum kerja dulu secukupnya, setelah itu baru memfokuskan diri untuk menuntut ilmu agama. Itu boleh. Itu jawaban tadi, mana yang lebih utama, menuntut ilmu agama atau bekerja. Jadi cukupkan dulu keluarga, baru setelah itu memfokuskan ilmu agama. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, hadis ini juga memberikan pelajaran bahwasanya orang yang memberi jangan menganggap dirinya lebih daripada orang yang diberi. Orang yang memberi jangan menganggap dirinya lebih daripada orang yang memberi. Karena mungkin orang yang diberi inilah penyebab harta yang memberi dibanyakkan oleh Allah. Saya ulangi, orang yang memberi jangan menganggap dirinya lebih. Kan sepertinya sudah menjadi sunnatullah dalam sebuah keluarga, ada yang keluarganya itu, seseorang dari keluarga itu sukses. Sehingga keluarga-keluarga yang lain terkadang bersandar kepadanya. Nah, keluarga yang sukses ini merasa, ini orang cuma membebani aja. Sebentar. Keluargamu yang jadi beban ini mungkin penyebab kamu diluaskan rezekinya. Paham maksud saya enggak? Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Innama tunsaruna wa turzaquna bi dhu'afaikum."
bi ikhlasihim wa da'watihim. Sesungguhnya kalian itu diberikan kemenangan oleh Allah, rezeki oleh Allah disebabkan karena orang-orang lemah. Dan ini berat para ikhwah. Saya berbicara seperti ini juga merasakan apa yang dirasakan sebagian. Ini berat. Kadang saudara minta, berat kita. Itulah manusia, tidak seperti Allah Subhanahu wa taala yang malah tidak diminta malah marah. Siapapun berat itu. Tetapi kemudian ada perasaan kadang-kadang, ini malah memberatkan nih orang-orang ini. Ternyata enggak. Kebalikan cara berpikirnya. Orang inilah penyebab kamu diberkahi rezekinya. Paham enggak? Maka jangan merasa mempunyai fadl, keutamaan saat bersedekah. Karena mungkin dengan sebab-sebab orang lemah-lemah ini, yang miskin-miskin inilah, akhirnya kamu diluaskan rezekinya agar kamu memberikan kepada mereka harta mereka. Bisa dimaklumi ini pada ikhwah. Ini pelajaran yang luar biasa. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa pelajaran terakhir dari hadis ini adalah berkah. Banyak keberkahan pada harta bukan hanya pada banyaknya harta yang dikumpulkan. Saya ulangi. Keberkahan pada harta bukan hanya pada banyaknya harta yang dikumpulkan. Berapa tabunganmu? Enggak. Tapi keberkahan pada harta adalah yang dijalankan di jalan Allah. Orang melimpah ruah hartanya. Rumah megah, berumah-rumah. Mobil mewah, bermobil-mobil. Emas, perak, kiloan, kilauan. Tapi tidak dijalankan di jalan Allah. Ini berarti enggak berkah. Yang berkah adalah yang dijalankan di jalan Allah. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ketika menyebutkan ayat-ayat tentang riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kalau tidak salah 276 Al-Baqarah. Allah menghancurkan harta riba dan menambah harta yang disedekahkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang harta yang sebenarnya. Beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam mengatakan hartaku. Kalian sering orang, ini rumah saya, ini pabrik saya, itu saya sudah punya rumah makan Prancis 10 dan semisalnya. Harta saya. Maka kata Rasulullah SAW, wahallaka ya ibna Adam min malik illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Wahai anak Adam, tidak ada harta yang kau miliki kecuali yang kau makan lalu jadi kotoran, yang engkau pakai lalu hancur, dan terakhir yang engkau sedekahkan, itulah yang akan tersisa. Itulah keberkahan harta. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat sehingga kita lebih paham lagi bagaimana memposisikan kita ini bekerja atau menimba ilmu agama. Maka jawabannya tadi, kalau seandainya kita bisa mencukupi keluarga kita, kemudian kita memfokuskan diri untuk menimba ilmu agama, maka itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tapi kalau seandainya, dan jumhur ulama, ini ada faedah menarik. Jumhur ulama berpendapat bahwa bekerja untuk mencari rezeki agar keluarga tercukupi lebih utama dibandingkan beribadah atau memfokuskan diri hanya duduk di atas sejadah. Saya ulangi, bekerja untuk mencukupi kebutuhan anak istri
lebih utama dibandingkan memfokuskan diri beribadah, duduk hanya di atas sejadah. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang mengaku ajaran tasawuf, yang cuma duduk di atas sejadah di masjid, tidak kerja-kerja. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nasi khair?" Manusia mana yang paling baik? Maka beliau menjawab, "Anfa'uhum," yang paling bermanfaat. Suami paling bermanfaat adalah yang memberikan kepada anak istrinya nafkah. Lebih utama dibandingkan suami yang cuma duduk di atas sejadah di dalam mihrab ataupun ditutup kain kepalanya, mau zikir siang, pagi, malam, sore selama sepekan di situ. Nah, ini juga yang sering ditanyakan, Ustadz, saya sering ditanyakan, saya ikut sebuah kelompok dakwah, saya nggak kerja, saya hanya ikut kelompok dakwah tersebut, dia kemana saya ikut. Maka jangan langsung kita katakan keliru, jangan langsung kita katakan benar. Benar ketika Anda menyediakan untuk anak istri Anda nafkah, silahkan. Dan tidak benar kalau seandainya berdakwah kemudian menelantarkan anak istri. Dan itu pendapat jumhur ulama. Bekerja untuk mendapatkan harta, menafkahi anak istri lebih dengan secukupnya lebih utama dibandingkan memfokuskan diri hanya duduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ini bermanfaat untuk orang lain, yang ini hanya untuk diri sendiri. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.